Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Setiowibowo dengan NIM 225333717. Saya dari kelas 3F Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan modul 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer Dasar, yaitu protokol dan model. Dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Mereka bisa menjadi rumit seperti perangkat yang terhubung melalui internet atau sederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel, dan apapun di antaranya. Namun hanya memiliki koneksi fisik kabel atau nirkabel antar perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi dapat terjadi, perangkat harus mengetahui bagaimana berkomunikasi. Orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi, namun semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama: sumber pesan, tujuan pesan, dan saluran. Protokol komunikasi. Pengiriman pesan, baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan, diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol-protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan dalam komunikasi pribadi kita sehari-hari. Aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media, misalnya panggilan telepon, belum tentu sama dengan aturan penggunaan media lain, misalnya mengirim surat. Penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi atau satu sama lain, individu harus menggunakan aturan dan kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan pertimbangan pesan ini, misalnya. Perhatikan betapa sulitnya membaca pesan karena tidak diformat dengan benar. Ini harus ditulis dengan menggunakan aturan, yaitu protokol, yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Contoh ini menunjukkan pesan yang seorang diformat dengan benar untuk bahasa dan tata bahasa. Protokol harus mempertimbangkan persyaratan berikut agar berhasil menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh penerima. Penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa yang umum, kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan mempunyai banyak kesamaan. Sifat-sifat mendasar ini selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan rincian bagaimana pesan dikirimkan melalui jaringan. Protokol komputer umum mencakup persyaratan berikut: pengodean pesan, pemformatan dan eksploitasi pesan, ukuran pesan, waktu pesan, opsi pengiriman pesan. Pengodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengodean. Pengodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Penguraian kode membalikkan proses ini untuk menafsirkan informasi. Pemformatan dan enkapsulasi pesan. Ketika sebuah pesan dikirim dari sumber ke tujuan, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan bergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ukuran pesan. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran pesan. Waktu pesan. Pengaturan waktu pesan juga sangat penting dalam komunikasi jaringan. Waktu pesan mencakup hal berikut: kontrol aliran, batas waktu respon, metode akses. Opsi pengiriman pesan. Sebuah pesan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Catatan tentang ikon note.
Dokumen dan teknologi jaringan seringkali mewakili jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simpul. Not biasanya direpresentasikan sebagai lingkaran. Gambar tersebut menunjukkan perbandingan tiga opsi pengiriman yang berbeda, menggunakan ikon simpul bukan ikon komputer. Protokol. Ikhtisar protokol jaringan. Anda tahu bahwa agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, setiap perangkat harus mematuhi serangkaian aturan yang sama. Aturan-aturan ini disebut protokol dan mereka memiliki banyak fungsi dalam jaringan top. Jaringan topik ini memberi Anda gambaran tentang protokol jaringan. Fungsi protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antar perangkat akhir. Misalnya pada gambar bagaimana komputer mengirim pesan melalui beberapa perangkat jaringan ke server. Interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol, masing-masing dengan fungsi dan formatnya sendiri. Gambar tersebut menunjukkan beberapa protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirimkan permintaan ke server web untuk halaman webnya. Suite protokol. Suite protokol jaringan. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain, sehingga pengalaman online Anda memberikan semua yang Anda perlukan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol dirancang untuk bekerja satu sama lain dengan lancar. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi koneksi. Evolusi suite protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif sejak tahun 1970-an. Terdapat beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Contoh protokol TCP atau IP. Protokol TCP atau IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transport, dan internet. Tidak ada protokol TCP atau IP di lapisan akses jaringan. Protokol LAN. Lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol internet dan WLAN. LAN nirkabel. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui media fisik. Gambar tersebut menunjukkan contoh 3 protokol TCP atau IP yang digunakan untuk mengirim paket antar browser web, suatu host dan server web. HTTP, TCP, dan IP adalah protokol TCP atau IP yang digunakan pada lapisan akses jaringan. Internet digunakan dalam contoh, namun ini juga bisa menjadi standar nirkabel seperti WLAN atau layanan seluler. Rangkaian protokol TCP/IP. Saat ini rangkaian protokol TCP/IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru. Beberapa yang lebih populer ditunjukkan pada gambar. TCP adalah rangkaian protokol yang digunakan oleh internet dan jaringan saat ini. TCP/IP memiliki dua aspek penting bagi vendor dan produsen. Rangkaian protokol standar terbuka. Artinya protokol ini tersedia secara bebas untuk umum. Rangkaian protokol berbasis standar ini berarti telah didukung oleh industri jaringan dan disetujui oleh organisasi standar. Proses komunikasi TCP atau IP. Animasi pada gambar menunjukkan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirimkan data ke klien. Klik putar pada gambar. Oke. Terus
Organisasi standar. Standar terbuka. Standar terbuka mendorong interpropabilitas, persaingan, dan inovasi. Mereka juga menjamin bahwa produk dari satu perusahaan tidak dapat memonopoli pasar atau mempunyai keunggulan yang tidak adil atas pesaingnya. Contoh bagusnya adalah ketika membeli router nirkabel untuk rumah, Anda banyak pilihan berbeda yang tersedia dari berbagai vendor. Semuanya menggunakan protokol standar seperti API v4, API v6, DHCP, SLAAC, Internet, dan LAN nirkabel 080211. Standar terbuka ini juga memungkinkan kalian yang menjalankan sistem operasi Apple OS X mengunduh halaman web dari server web yang menjalankan sistem operasi Linux. Hal ini karena kedua sistem operasi menerapkan protokol standar terbuka seperti yang ada pada rangkaian protokol TCP/IP. Standar Internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar untuk internet dan protokol TCP atau IP. Gambar tersebut menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam membangun dan dukungan internet. Standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan dan menciptakan standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel atau nirkabel. Organisasi standar ini meliputi berikut ini. Model referensi. Manfaat menggunakan model berlapis. Anda tidak dapat benar-benar melihat paket-paket nyata berjalan melalui jaringan nyata. Seperti halnya Anda dapat melihat komponen-komponen mobil disatukan di jalur perakitan. Konsep kompleks seperti bagaimana jaringan beroperasi mungkin sulit untuk dijelaskan dan dipahami. Berikut adalah keuntungan menggunakan model berlapis untuk menjalankan protokol dan operasi jaringan. Membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menentukan informasi yang digunakannya dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya. Menumbuhkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Mencegah perubahan teknologi atau kemampuan dalam satu lapisan mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. Menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada dua model berlapis yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan. Model referensi interkoneksi sistem terbuka OSI, model referensi TCP/IP. Model referensi iOS OSI. Model referensi iOS menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi pada setiap lapisan. Model jenis ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, namun tidak menuntut bagaimana hal tersebut harus dicapai. Jika ini juga menggambarkan interaksi setiap lapisan dengan lapisan tempat di atas dan di bawahnya. Model protokol TCP/IP. Model protokol TCP/IP untuk komunikasi internetwork diciptakan pada awal tahun 1970-an. Kadang-kadang disebut sebagai model internet. Model jenis ini sangat cocok dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Model TCP/IP adalah model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP/IP. TCP/IP juga digunakan sebagai model referensi.
Definisi standar dan protokol TCP/IP dibahas dalam forum publik dan didefinisikan dalam serangkaian RFC efektif yang tersedia untuk umum. RFC ditulis oleh insinyur jaringan dan dikirim ke anggota IETF lainnya untuk mendaftarkan komentar. Perbandingan model iOS dan TCP/IP. Protokol yang membentuk rangkaian protokol TCP/IP juga dapat dijelaskan dalam model referensi iOS. Dalam model iOS, lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi model TCP/IP dibagi lagi untuk menggambarkan fungsi diskrit yang harus terjadi pada lapisan ini. Pada lapisan akses jaringan, rangkaian protokol TCP/IP tidak menentukan protokol mana yang akan digunakan saat melakukan transmisi melalui media fisik. Ini hanya menjelaskan handoff dari lapisan internet ke protokol jaringan fisik. iOS layer 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Paket tracer, sedikit akses model TCP/IP dan iOS. Kegiatan simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pemahaman rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model iOS. Model simulasi memungkinkan Anda melihat konten data yang dikirim melalui jaringan pada setiap lapisan. Saat data bergerak melalui jaringan, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diidentifikasi sehingga potongan-potongan tersebut dapat disatukan kembali ketika tiba di tujuan. Setiap bagian dari nama tertentu dan dikaitkan dengan lapisan tertentu dari model TCP atau IP dan iOS. Nama yang ditetapkan disebut unit data protokol (PDU) dengan menggunakan mode simulasi paket tracer. Anda dapat melihat setiap lapisan dan PDU terkait. Langkah-langkah berikut mengarahkan pengguna melalui proses permintaan halaman web dari server web dengan menggunakan aplikasi browser web yang tersedia di PC klien. Enkapsulasi data. Segmentasi pesan. Mengetahui model referensi iOS dan model protokol TCP akan berguna saat Anda mempelajari bagaimana data dienkapsulasi saat bergerak melintasi jaringan. Ini tidak sederhana surat fisik yang dikirim melalui sistem surat. Secara teori, sebuah komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran berukuran besar dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai satu aliran bit yang masif dan tidak terputus. Namun hal ini akan menimbulkan masalah bagi perangkat lain yang perlu menggunakan saluran atau tantuan komunikasi yang sama. Aliran data yang besar ini akan mengakibatkan penundaan yang signifikan selanjutnya jika ada link dalam infrastruktur jaringan yang saling terhubung gagal selama transmisi, pesan lengkap akan hilang dan harus dikirim ulang secara penuh. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk dikirim melalui jaringan. Hal ini menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama, meningkatkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi. Pengurutan tentang dalam menggunakan segmentasi dan multiplexing untuk mengirimkan pesan melalui jaringan adalah tingkat kompleksitas yang ditambahkan pada proses tersebut. Bayangkan jika Anda harus mengirim surat setebal 100 halaman, namun setiap amplop hanya mampu menampung 1 halaman.
Oleh karena itu, diperlukan 100 amplop dan setiap amplop perlu diberi alamat satu persatu. Ada kemungkinan surat tebal 100 halaman dalam 100 amplop berbeda tiba dalam keadaan rusak. Akibatnya, informasi di dalam amplop perlu menyertakan nomor urut untuk memastikan bahwa penerima dapat menyusun kembali halaman-halaman tersebut dalam urutan yang benar. Dalam komunikasi jaringan, setiap segmen pesan harus melalui proses serupa untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke tujuan yang benar dan dapat disusun kembali menjadi isi pesan asli. Seperti yang ditunjukkan pada gambar TCP bertanggung jawab untuk mengurutkan segmen di video. Unit data protokol. Saat bentuk yang diambil sepotong data pada setiap lapisan disebut unit data protokol (PDU). Selama enkapsulasi, setiap lapisan berikutnya merangkum PDU yang diterimanya dari lapisan di atasnya sesuai dengan protokol yang digunakan pada setiap tahapan proses. PDU memiliki nama berbeda untuk mencerminkan fungsi barunya. Meskipun tidak ada konvensi penamaan universal untuk PDU, dalam kursus ini PDU diberi nama sesuai dengan protokol rangkaian TCP/IP PDU untuk setiap bentuk data ditunjukkan pada gambar ini. Contoh enkapsulasi. Ketika pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan, informasi lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi. Misalnya, segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Anda melihat animasi ini sebelum. Contoh dienkapsulasi. Proses ini dibalik pada host penerima dan dikenal sebagai dienkapsulasi. Dienkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau lebih header protokol data dienkapsulasi saat bergerak ke atas tumpukan menuju aplikasi pengguna akhir. Akses data. Alamat. Seperti yang baru saja Anda pelajari, pesan dalam jaringan perlu disegmentasi, namun pesan-pesan yang tersegmentasi tersebut tidak akan kemana-mana jika tidak disikapi dengan baik. Topik ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Anda juga akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan alat Wireshark yang akan membantu Anda melihat lalu melintas jaringan. Lapisan jaringan dan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan seperti yang ditunjukkan pada gambar protokol di kedua lapisan baris alamat sumber dan tujuan. Namun alamatnya memiliki tujuan berbeda. Alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir, yang mungkin berbeda jaringan yang sama atau jaringan jarak jauh. Alamat sumber dan tujuan lapisan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan bingkai data link dari satu kartu antarmuka jaringan NIC ke NIC lain di jaringan yang sama. Alamat logis lapisan 3. Alamat IP adalah lapisan jaringan atau lapisan 3 alamat logis yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Perangkat di jaringan yang sama. Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien PC1 berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan IP yang sama. Alamat IP F4 sumber. Alamat IP F4 perangkat pengirim. Komputer klien PC1. Alamat
IP F4 tujuan, alamat IP F4 perangkat penerima server PTF 192.168.1.9. Perhatikan pada gambar bahwa bagian jaringan dari alamat IP F4 sumber dan bagian jaringan dari alamat IP F4 tujuan adalah sama, dan oleh karena itu sumber dan tujuan berada pada jaringan yang sama. Peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Ketika program dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, frame data link dikirim langsung ke perangkat penerima pada jaringan internet. Alamat data link dikenal sebagai alamat Internet Media Access Control (MAC), seperti yang disorot dalam gambar. Perangkat di jaringan jarak jauh. Namun, apa peran alamat lapisan jaringan dan alamat lapisan data link ketika perangkat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan jarak jauh? Dalam contoh ini, kita memiliki komputer klien PC1 berkomunikasi dengan server bernama web server pada jaringan IP yang berbeda. Peran alamat lapisan jaringan. Ketika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dari penerima, alamat IP sumber dan tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Hal ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan dari alamat IP host tujuan. Perhatikan pada gambar bahwa bagian jaringan dari alamat IPv4 sumber dan alamat IPv4 tujuan berada di jaringan yang berbeda. Peran alamat lapisan data link jaringan IP berbeda. Ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, frame dan link internet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Frame internet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. Dalam contoh kita, gateway default adalah R1. R1 memiliki alamat tantuan data internet yang berbeda di jaringan yang sama dengan PC1. Hal ini memungkinkan PC1 untuk menjangkau router secara langsung. Alamat tantuan data. Alamat fisik lapisan data link 2 memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat data link adalah untuk mengirimkan frame data link dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain di jaringan yang sama. Sebelum paket IP dapat dikirim melalui jaringan kabel atau nirkabel, paket tersebut harus dienkapsulasi dalam bingkai data link, sehingga dapat ditransmisikan melalui media fisik. Modul latihan dan kuis. Apa yang saya pelajari dalam modul ini yaitu aturan. Semua metode komunikasi mempunyai 3 unsur yang sama: sumber pesan, pengirim, tujuan pesan, penerima, dan saluran pengirim pesan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol, masing-masing dengan fungsi dan formatnya sendiri. Terus, suite protokol. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Organisasi standar. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Organisasi standar biasanya merupakan organisasi nirlaba yang netral terhadap vendor yang didirikan untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Model referensi. Dua model referensi yang digunakan untuk menggunakan operasi jaringan adalah iOS dan TCP/IP.
Modul iOS memiliki tujuan lapisan: aplikasi, presentasi, sesi, transportasi, jaringan, tautan data, fisik. Model TCP atau IP memiliki 4 lapisan: aplikasi, transportasi, internet, akses jaringan. Enkapsulasi data menyementasikan pesan memiliki dua manfaat utama. Dengan mengirimkan potongan-potongan kecil dari sumber ke tujuan, banyak percakapan berbeda dapat disisipkan di jaringan. Ini disebut multiplexing. Segmentasi dapat meningkatkan efisiensi komunikasi jaringan. Jika sebagian pesan gagal sampai ke tujuan, hanya bagian yang hilang tersebut yang perlu dikirim ulang. Akses data. Lapisan jaringan dan data link bertanggung jawab untuk mengirim data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, namun alamatnya memiliki tujuan berbeda. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.